Di kaki Gunung Pusar Bumi, desa yang selalu diselimuti kabut pagi, Raka berjalan menyusuri jalan setapak yang berliku-liku di antara sawah dan pepohonan tua. Udara pagi yang dingin menampar wajahnya, tetapi hatinya hangat oleh rasa penasaran yang tak tertahankan. Hari itu, desanya kedatangan seorang tamu yang menjadi legenda, Sabdo Palon, orang bijak yang kata orang bisa membaca tanda alam dan merasakan energi batin manusia. Raka, pemuda desa yang sejak kecil selalu mendengar cerita tentang kebijaksanaan Sabdo Palon dari kakeknya, merasa ini adalah saat yang tepat untuk menemui orang itu. Dengan langkah hati-hati, ia mengikuti jalan setapak menuju pondok kayu kecil di tepi hutan Wisanggeni, di mana kabut pagi berpadu dengan sinar mentari yang baru muncul dari balik gunung. Suara burung dan gemerisik dedaunan seakan menyambutnya, tetapi di dalam hatinya, Raka merasa ada sesuatu yang lebih. Suatu energi yang tidak kasat mata, namun nyata. Saat Raka sampai di depan pondok, ia melihat seorang pria tua dengan tongkat kayu yang diukir halus, mengenakan kain lurik sederhana. Rambutnya panjang, mata tajam namun lembut, memancarkan ketenangan dan kedalaman. Sabdo Palon sedang menatap sungai kecil di depan pondok, seakan melihat lebih dari sekadar air yang mengalir. Raka menundukkan kepala, menghormati orang yang selama ini hanya ia dengar melalui cerita. Raka, ya. Sabdo Palon memanggil dengan suara dalam dan bergetar lembut. Aku tahu kau mencari jawaban tentang hubungan manusia dengan alam, lahir dan batin. Jalan yang kau pilih tidak mudah. Tapi setiap langkah, sekecil apapun, akan membawa kau lebih dekat pada pemahaman itu. Raka terkejut. Ia tidak tahu bahwa Sabdo Palon mengetahui namanya. Hatinya berdebar, namun rasa hormat dan penasaran mengalahkan rasa gugupnya. Saya ingin belajar, Patih, tentang bagaimana manusia bisa selaras dengan alam, dan dengan dirinya sendiri, jawab Raka sambil menunduk. Sabdo Palon mengangguk. Lahir dan batin, itulah dua sisi yang harus kau pahami. Alam lahir adalah apa yang terlihat, diraba, disentuh. Alam batin adalah energi yang mengalir, yang tidak tampak namun terasa. Keduanya harus bersatu, baru keseimbangan tercipta. Di sini, di Desa Pusar Bumi, kita akan belajar bagaimana menyatukan kedua dunia itu. Simbol persatuan yang kau lihat, pohon beringin tua itu, adalah saksi dan pengingat bahwa akar harus kuat di bumi, dan cabangnya menjulang ke langit, seperti manusia yang hidup dalam keselarasan lahir dan batin. Raka memandang pohon beringin yang besar di halaman pondok. Daunnya bergoyang pelan diterpa angin, seolah menyapa setiap makhluk yang hadir. Ia merasakan sesuatu yang berbeda, semacam energi yang hangat namun menenangkan, menyatukan dirinya dengan tanah dan udara, bahkan dengan udara yang jauh di puncak gunung. Sabdo Palon tersenyum, seakan membaca perubahan kecil di dalam diri Raka. Mulailah dari langkah kecil. Raka, perhatikan sekelilingmu, rasakan setiap napas, setiap hembusan angin, setiap aliran air sungai. Alam mengajarkan kita kesabaran, ketelitian, dan keharmonisan. Simbol persatuan lahir dan batin bukan sekadar filosofi, itu hidup, bergerak, dan menunggu untuk kau pahami, kata Sabdo Palon sambil menunjuk sungai di dekat pondok yang airnya jernih mengalir, berkilau diterpa cahaya pagi. Raka duduk di tepi sungai, merasakan aliran air yang menyentuh kaki dan mendengar setiap gemericik kecil. Perlahan, ia mulai merasakan hubungan yang tak terlihat antara dirinya, air, pohon, dan angin yang berhembus, sebuah perasaan damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hari itu, di tepi sungai dan di bawah beringin tua, benih pemahaman tentang persatuan alam lahir dan batin mulai tumbuh di dalam hati Raka, menandai awal perjalanan panjang yang akan membawanya ke rahasia terdalam Desa Pusar Bumi dan hutan Wisanggeni. Keesokan paginya, kabut tipis masih menggantung di antara pepohonan Desa Pusar Bumi ketika Raka kembali ke pondok Sabdo Palon. Suasana pagi itu begitu tenang, hanya terdengar kicau burung dan gemerisik dedaunan. Sabdo Palon sudah menunggunya di teras pondok, memegang sebatang tongkat kayu yang permukaannya penuh ukiran simbol-simbol kuno. Pandangan mata Sabdo Palon menatap jauh ke arah hutan Wisanggeni, seolah bisa melihat lebih dari sekadar pohon dan tanah. Ia menatap ke inti kehidupan yang mengalir di setiap makhluk. Raka,
kata Sabdo Palon dengan suara lembut namun tegas. Hari ini kau akan belajar memahami energi alam lahir dan batin. Lahir adalah yang tampak, bentuk, warna, suara, sentuhan. Batin adalah yang tersembunyi, energi, niat, getaran jiwa. Manusia sering mengabaikan batin karena tidak bisa dilihat. Tetapi ia lebih kuat daripada apapun yang tampak. Raka mengangguk, menahan rasa penasaran yang bercampur kagum. Ia mengikuti Sabdo Palon menuju tepi hutan, di mana cahaya matahari yang menembus pepohonan menari di atas tanah berlumut. Udara pagi membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang menenangkan. Di sana, Sabdo Palon berhenti di depan sebuah pohon trembesi tua. Akar-akarnya menjalar ke bumi, dan dahan-dahannya menjulang tinggi ke langit. Lihat pohon ini, Sabdo Palon berkata sambil meletakkan tangan di batang pohon. Kau merasakan kerasnya batangnya, dinginnya kulit kayu, itu adalah lahir. Tapi sekarang tutup matamu, tarik napas dalam, dan rasakan pohon ini dari dalam. Energinya yang mengalir, ritmenya yang selaras dengan angin, air, dan tanah. Rasakan getarannya di tanganmu, di kakimu, di jantungmu. Raka menutup mata, menenangkan napasnya, dan menempatkan kedua tangannya di batang pohon. Awalnya, ia hanya merasakan permukaan kasar kulit kayu dan dinginnya pagi. Tetapi perlahan, seolah ada aliran lembut yang menyusup ke seluruh tubuhnya, dari tangan ke lengan, ke dada, hingga ke jantung. Aliran itu bukan fisik, tapi terasa nyata, hangat, lembut, dan stabil. Hatinya bergetar, dan ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia alami sebelumnya. Sabdo Palon tersenyum. Itulah energi batin. Ia ada di setiap makhluk, setiap benda, bahkan di sungai yang mengalir atau di angin yang berhembus. Tapi manusia sering menutup diri, menyia-nyiakan kesempatan untuk merasakannya. Energi batin adalah guru yang tak pernah menipu, hanya menunggu untuk kau sadari. Setelah beberapa saat, Sabdo Palon mengajaknya berjalan lebih dalam ke hutan. Di sana, Raka belajar membedakan antara bunyi burung yang terdengar dan bunyi yang menggetarkan jiwa, bunyi batin yang menyampaikan pesan alam. Ia belajar menelusuri aliran sungai, merasakan energi air yang menghidupkan tanah dan pepohonan di sekitarnya. Sabdo Palon mengajarkan bagaimana setiap makhluk, dari semut kecil hingga pohon besar, saling terhubung melalui jaringan energi yang tak terlihat. Raka mulai menyadari bahwa lahir dan batin bukanlah dua hal yang terpisah, melainkan dua sisi dari satu kesatuan. Bila manusia hanya melihat lahir, ia akan kehilangan harmoni. Bila hanya fokus pada batin, ia akan kehilangan arah. Alam mengajarkan keseimbangan, keselarasan, dan kesabaran. Setiap langkah di hutan, setiap hembusan angin, setiap tetes air, mengajarkan bahwa manusia hanyalah bagian dari aliran besar kehidupan. Di sore hari, mereka kembali ke pondok. Sabdo Palon duduk di teras, menatap Raka dengan mata yang seakan membaca isi hatinya. Ingat, Raka, katanya, energi lahir dan batin selalu bergerak bersamaan. Yang satu memberi bentuk, yang lain memberi makna. Bila kau bisa merasakan keduanya, kau akan memahami simbol persatuan yang sejati. Dan perjalananmu baru dimulai. Belum semua pelajaran akan mudah diterima, tetapi setiap langkah akan membawamu lebih dekat pada keseimbangan yang sesungguhnya. Raka menatap pohon trembesi di dekat pondok, merasakan batangnya, energi batinnya, dan hembusan angin yang menyatu. Perlahan, benih pemahaman tentang persatuan alam lahir dan batin semakin mengakar dalam hatinya. Ia tahu, perjalanan ini akan panjang, penuh tantangan, tetapi ia siap. Hari itu, di tepi hutan Wisanggeni, Raka memulai langkah pertamanya menuju pemahaman yang lebih dalam, belajar bahwa manusia dan alam adalah satu, bukan dua entitas yang terpisah. Keesokan harinya, Sabdo Palon membawa Raka lebih jauh ke dalam hutan Wisanggeni. Pepohonan di sana jauh lebih tua dan rimbun. Dahan-dahannya saling bersilangan membentuk atap alami yang meneduhkan jalan setapak. Udara terasa lebih berat, namun segar, dan gemerisik dedaunan terdengar seperti bisikan halus yang memanggil setiap langkah. Sabdo Palon berjalan dengan tenang, namun matanya tajam menatap setiap gerakan di hutan,
setiap getaran tanah, setiap suara burung, setiap aliran angin yang lewat. Raka. Sabdo Palon memulai dengan suara yang rendah namun menggema di antara pepohonan. Hari ini kau akan menghadapi ujian pertamamu. Ujian ini bukan tentang kekuatan fisik, tapi tentang kemampuanmu memahami energi alam lahir dan batin, serta menyeimbangkan keduanya. Hutan Wisanggeni adalah cerminan alam. Ia menampakkan keindahan dan juga bahaya. Kau harus bisa membaca tanda-tandanya. Raka menelan ludah. Hatinya bergetar. Tetapi tekadnya lebih kuat daripada rasa takut. Ia memandang pepohonan tinggi yang menjulang, akar yang menjalar di tanah, dan dedaunan yang berjatuhan seakan menari. Sabdo Palon berhenti di depan sebuah pohon besar dengan batang yang berlekuk dan akar yang menembus tanah seperti ular raksasa. Disinilah ujianmu dimulai, kata Sabdo Palon. Kau akan menutup mata dan merasakan aliran energi hutan. Biarkan semua yang kau lihat dan dengar selama ini membimbingmu. Jangan menolak apapun yang kau rasakan. Itu bagian dari pelajaran. Raka menutup mata dan menarik napas dalam-dalam. Seketika ia merasakan kesejukan tanah di bawah kakinya, aroma lumut, dan suara aliran sungai jauh di antara pepohonan. Namun, tidak lama kemudian, muncul perasaan gelisah, getaran energi yang asing dan berat, seperti bisikan hutan yang menantang. Raka terhenti, keringat dingin menetes di pelipisnya, tetapi ia mengingat kata-kata Sabdo Palon. Jangan menolak apapun yang kau rasakan. Ia mulai melangkah perlahan, membiarkan energi batin mengarahkan gerakannya. Setiap akar yang menghalangi, setiap ranting yang menjuntai, terasa seperti rintangan fisik sekaligus simbol dari kegelisahan batinnya sendiri. Hutan tanpa hidup, setiap daun, setiap batu, bahkan setiap aliran angin, seakan menguji ketenangannya. Ia menyadari bahwa rasa takutnya sendiri bisa menghalangi aliran energi, dan jika ia membiarkan kepanikan menguasai, ia akan tersesat. Tidak hanya di hutan, tetapi juga di dalam batinnya sendiri. Sabdo Palon mengamati dari jarak dekat. Matanya menatap dengan campuran ketegasan dan kelembutan. Raka, kendalikan napasmu. Biarkan energi mengalir melalui tubuhmu. Jangan melawan. Alam tidak pernah memaksa, tetapi akan membimbing yang mau mendengar. Dengan perlahan, Raka menenangkan napas, membuka hati, dan membiarkan dirinya larut dalam aliran energi hutan. Perlahan, rasa gelisahnya mereda, digantikan oleh rasa hangat dan damai yang mengalir dari akar pohon ke batang, ke cabang, hingga ke daun. Ia merasakan getaran energi batin yang menghubungkan dirinya dengan hutan, sungai, dan bahkan burung yang berkicau di kejauhan. Saat Raka membuka mata, ia menyadari bahwa hutan tidak lagi tampak menakutkan. Ia melihat setiap pohon, setiap semak, bahkan setiap cahaya yang menembus daun dengan cara yang baru, sebagai bagian dari keseimbangan dan keselarasan. Ujian pertama ini bukan tentang menguasai hutan, tetapi memahami bahwa hutan dan manusia adalah satu kesatuan. Energi lahir dan batin bergerak bersamaan, saling menguatkan, seperti akar dan daun pohon yang tak bisa dipisahkan. Sabdo Palon tersenyum, meletakkan tangan di pundak Raka. Kau mulai merasakan, Raka. Tidak semua orang bisa memahami ini pada percobaan pertama. Tapi ingat, perjalanan ini panjang. Ujian-ujian berikutnya akan lebih sulit, tidak hanya dari hutan, tetapi juga dari dirimu sendiri. Jika kau bisa menyatukan lahir dan batin, kau akan memahami simbol persatuan sejati. Raka menatap hutan Wisanggeni dengan mata yang berbeda. Ia tahu, setiap langkah ke depan akan menuntut keberanian, kesabaran, dan ketelitian, tetapi hatinya sekarang lebih tenang. Hari itu, di tengah pepohonan tua yang menyimpan ribuan rahasia alam, benih pemahaman Raka tentang persatuan lahir dan batin mulai tumbuh lebih kuat, siap menghadapi tantangan yang menantinya di masa depan. Beberapa hari setelah ujian pertama di hutan Wisanggeni, Raka kembali ke desa dengan hati yang masih bergelora. Ia merasa semakin dekat dengan pemahaman tentang energi lahir, namun batinnya masih terasa kabur, seolah ada lapisan halus yang belum tersentuh. Sabdo Palon melihat kebingungan di wajah Raka dan berkata, "Hari ini, kau akan bertemu seseorang yang akan membantumu memahami batin lebih dalam. Alam tidak hanya terlihat,
Ia juga berbicara melalui hati yang peka. Raka mengikuti Sabdo Palon menuju Sungai Laras. Tempat airnya mengalir jernih dan tenang, dikelilingi pepohonan rindang. Di tepi sungai, ada sosok seorang gadis dengan rambut hitam panjang yang mengalir seirama dengan aliran sungai. Matanya menatap tenang ke arah air, seakan melihat sesuatu yang tak terlihat. Sabdo Palon tersenyum dan berkata, "Inilah Dewi Laras. Ia mewakili keselarasan alam dan manusia, dan kehadirannya akan membimbingmu memahami energi batin yang lebih halus." Dewi Laras berdiri dan menatap Raka dengan lembut. "Raka, kau sudah belajar merasakan energi lahir. Sekarang waktunya merasakan batin. Alam batin bukan hanya tentang apa yang kau lihat atau sentuh, tapi tentang apa yang kau rasakan dalam hati. Tutup matamu dan dengarkan aliran sungai, ritme napasmu, dan bisikan hutan. Jangan berpikir terlalu banyak, biarkan hati yang memimpin." Raka menutup matanya, mengambil napas dalam, dan mulai merasakan aliran energi yang lebih halus dari sebelumnya. Ia merasakan getaran lembut di jari tangan, di telapak kaki, bahkan di dada. Air sungai mengalir seakan menembus kulitnya, menembus hatinya, membawa pesan yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Ia mulai merasakan hubungan antara dirinya dan setiap makhluk hidup di sekitarnya. Burung yang terbang rendah, ikan yang berenang di sungai, pohon yang menundukkan rantingnya di atas air. Semua terhubung dalam ritme yang harmonis. Dewi Laras membimbing Raka dengan suara yang menenangkan. Energi batin mengalir di semua makhluk, tapi sering tersembunyi oleh ego dan pikiran. Untuk menyatu dengannya, kau harus merendahkan diri, menerima ketidaksempurnaan, dan belajar mendengar. Hati yang terbuka akan menjadi jembatan antara lahir dan batin. Raka membuka matanya perlahan dan melihat sungai dengan cara yang berbeda. Ia menyadari bahwa air bukan sekadar cairan yang mengalir, tetapi simbol kehidupan dan energi yang menyatukan semua. Cahaya matahari yang menembus daun dan menyentuh air tampak menari di permukaan, seakan menyampaikan pesan batin. Angin yang berhembus membawa aroma tanah basah, dedaunan, dan bunga liar. Semuanya menyatu menjadi satu ritme harmoni. Sabdo Palon mengangguk, puas melihat perubahan dalam diri Raka. Kau mulai memahami, Raka. Alam batin adalah energi yang menghubungkan manusia dengan alam. Bila kau bisa merasakannya, kau akan lebih bijak dalam setiap langkah, keputusan, dan tindakan. Tetapi ingat, memahami batin berarti juga menghadapi bayangan dirimu sendiri, ketakutan, kemarahan, dan keraguan. Mereka adalah bagian dari keseimbangan. Raka duduk di tepi sungai, membiarkan air menyentuh kaki dan merasakan energi batin yang mengalir di sekitarnya. Dewi Laras duduk di sampingnya, menatap jauh ke hulu sungai, seakan melihat masa depan yang tersimpan di dalam aliran air. Raka menyadari bahwa energi batin lebih halus dan lebih sulit dikuasai daripada energi lahir, namun juga lebih kuat dan memberi arah. Ia mulai mengerti bahwa keselarasan sejati lahir dari keberanian untuk menerima diri sendiri, sekaligus menghargai kehidupan di sekitarnya. Hari itu, di tepi Sungai Laras yang tenang, Raka belajar bahwa persatuan alam lahir dan batin bukan sekadar konsep. Ia hidup dan bergerak melalui setiap napas, setiap langkah, dan setiap detak jantung. Dewi Laras tersenyum, menyadari bahwa pemahaman Raka baru saja dimulai, tetapi benih kebijaksanaan sudah tertanam kuat. Dengan bimbingan Sabdo Palon dan energi alam yang mengalir di sekitarnya, Raka siap menghadapi ujian berikutnya. Tantangan yang akan menguji bukan hanya kemampuan, tetapi kesetiaan hatinya pada simbol persatuan yang sejati. Hari itu, suasana desa Puser Bumi terasa berbeda. Raka berjalan menuju balai desa dengan hati yang masih bergetar akibat pelajaran batin yang diterimanya dari Dewi Laras. Namun ia tidak tahu bahwa tantangan berikutnya bukan datang dari hutan atau sungai, melainkan dari manusia sendiri. Pak Lurah Gading, kepala desa yang terkenal tegas dan skeptis terhadap hal-hal spiritual, sudah menunggu untuk berbicara. "Raka, dengar baik-baik," kata Pak Lurah dengan suara tegas. Tangannya menekuk di pinggang. "Aku mendengar kau sering pergi ke hutan dan sungai, belajar hal-hal yang tidak masuk akal. Desa ini butuh kerja nyata, bukan cerita mistis dan energi yang tidak terlihat. Jika kau terus mengabaikan tanggung jawabmu,
kau hanya akan menyesatkan orang lain. Raka menunduk, mencoba menahan rasa kecewa. Ia tahu Pak Lurah hanya ingin yang terbaik bagi desa. Namun kata-kata itu terasa seperti angin dingin yang memadamkan semangatnya. Sabdo Palon berdiri di sampingnya, tenang namun penuh wibawa. Pak Lurah, energi alam lahir dan batin bukan omong kosong. Ia adalah dasar keseimbangan kehidupan. Jika manusia kehilangan hubungan dengan alam, lahir dan batinnya akan tersesat. Raka hanya belajar memahami itu agar dapat membawa kesejahteraan sejati bagi desa. Pak Lurah mengerutkan dahi. Kesejahteraan? Bagaimana belajar energi yang tidak tampak bisa membantu sawah dan sungai desa ini? Kita butuh hasil nyata, bukan ramalan dan perasaan. Raka menarik napas dalam-dalam. Ia tahu bahwa untuk membuktikan nilai dari pelajaran yang diterimanya, ia harus menunjukkan tindakan nyata. Pak Lurah, saya mengerti kekhawatiranmu, tapi energi alam lahir dan batin mengajarkan kita cara membaca tanda-tanda alam. Jika kita mampu memahami itu, kita bisa menjaga sawah dari kekeringan, sungai dari banjir, dan kehidupan desa akan lebih seimbang. Ini bukan sekadar mistis, tapi pedoman hidup yang terbukti dari pengalaman Sabdo Palon dan Dewi Laras. Pak Lurah menatap Raka lama, matanya tajam seperti ingin membaca isi hatinya. Kau masih muda. Aku akan memberimu satu kesempatan. Buktikan bahwa apa yang kau pelajari bisa bermanfaat bagi desa. Kalau gagal, aku tidak ingin kau mengganggu warga lagi dengan cerita-cerita ini. Raka mengangguk. Hatinya penuh tekad. Ia menyadari bahwa ujian terbesar bukan hanya dari alam, tetapi dari manusia yang skeptis dan takut pada hal-hal yang tidak terlihat. Bersama Sabdo Palon dan Dewi Laras, ia merencanakan langkah-langkah untuk menunjukkan hubungan antara energi lahir dan batin dengan kehidupan sehari-hari desa. Beberapa hari kemudian, desa menghadapi musim kering yang tidak biasa. Sungai Laras mulai menyusut, dan sawah-sawah mulai mengering. Penduduk panik, dan Pak Lurah semakin skeptis. Namun Raka mengajak beberapa pemuda desa untuk pergi ke tepi sungai dan mengamati tanda-tanda alam, arah aliran air yang tersisa, pola awan, dan suara burung yang berbeda dari biasanya. Ia mengajarkan mereka bagaimana membaca tanda-tanda itu sebagai petunjuk untuk menyalurkan air dari mata air hutan ke sawah dengan cara yang selaras dengan alam. Awalnya warga ragu, tetapi perlahan mereka mengikuti arahan Raka. Air sungai mulai mengalir lebih lancar, sawah yang hampir kering kembali segar, dan pepohonan di tepi sungai tampak lebih hidup. Pak Lurah, yang menonton dari balai desa, tidak bisa menahan kagumnya. Ia menyadari bahwa Raka bukan hanya bermain-main dengan energi tak terlihat, tetapi benar-benar memahami cara bekerja sama dengan alam, lahir dan batin, untuk kesejahteraan nyata desa. Saat sore tiba, Pak Lurah menatap Raka dengan mata yang berbeda. Kau benar, Raka. Energi yang kau pelajari ternyata membawa manfaat nyata. Tapi ingat, jangan sampai kau terlena oleh hal-hal yang tidak terlihat dan melupakan tanggung jawab. Raka tersenyum, menyadari bahwa perjalanan memahami simbol persatuan alam lahir dan batin bukan hanya tentang dirinya atau alam, tetapi juga tentang membimbing manusia untuk melihat keterhubungan yang sering mereka abaikan. Hari itu, di desa Puser Bumi, Raka belajar pelajaran penting. Kadang ujian terbesar datang dari orang-orang yang paling dekat, dan untuk menyatukan lahir dan batin, ia harus mampu menyeimbangkan hati manusia juga. Matahari mulai merunduk di balik pegunungan saat Raka, Sabdo Palon, dan Dewi Laras berjalan menuju Sungai Laras. Kali ini, suasana terasa lebih sakral daripada sebelumnya. Desa tampak tenang, burung-burung seolah menahan kicau, dan angin berhembus lembut membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Hari itu akan menjadi momen penting. Ritual simbol persatuan antara alam lahir dan batin. Sabdo Palon berhenti di tepi sungai, menatap aliran air yang jernih dan berkilau di terpa cahaya senja. Ia mengangkat tangan, memberi isyarat kepada Raka dan Dewi Laras. Hari ini, kita akan menyatukan energi lahir dan batin melalui ritual ini. Energi lahir adalah bentuk yang bisa kita lihat dan sentuh. Energi batin adalah arus yang mengalir di dalam diri dan alam, yang tak tampak tetapi terasa. Saat kedua energi ini bersatu, keseimbangan tercipta,
dan simbol persatuan hidup. Raka menunduk, menenangkan napas, dan merasakan aliran energi dari tanah ke tubuhnya. Dewi Laras menutup mata, merasakan energi sungai yang mengalir, bersatu dengan angin dan cahaya senja. Sabdo Palon menaburkan beberapa daun dari hutan Wisanggeni ke air, sambil membaca mantra lembut yang bergetar halus di udara. Air sungai mulai berkilau lebih terang, seakan merespons energi batin yang mengalir dari mereka bertiga. Raka, kata Sabdo Palon, pegang ini. Ia menyerahkan sebilah kayu kecil yang diukir dengan simbol beringin, akar, dan cabang yang menjulang. Simbol ini mewakili hubungan antara manusia, alam lahir, dan batin. Dengan hati yang tulus, letakkan simbol ini di sungai dan rasakan arus energi menghubungkan semuanya. Raka mengangguk. Tangannya gemetar saat menempatkan simbol di permukaan air. Seketika, ia merasakan getaran lembut yang menyebar ke seluruh tubuhnya, seolah akar pohon beringin tua di desa merambat hingga ke jantungnya. Air sungai berkilau dengan cahaya yang tak sekadar dipantulkan matahari, sebuah cahaya batin yang mengalir harmonis, menyatukan manusia dengan alam. Dewi Laras menambahkan bunga-bunga liar ke dalam air, dan setiap bunga tampak bergetar mengikuti aliran energi. Ia membisikkan kata-kata yang hanya terdengar oleh Raka. Setiap makhluk, setiap tetes air, dan setiap helai daun adalah bagian dari persatuan ini. Bila kau bisa merasakan energi mereka, kau memahami batin alam dengan jelas. Sabdo Palon kemudian mengangkat tangan, menatap ke langit senja yang memerah. Lihat ke atas, Raka. Cahaya dan energi tidak hanya ada di bumi. Alam semesta juga berpartisipasi dalam persatuan ini. Keseimbangan tercipta ketika kita menerima dan menghargai semua sisi, lahir dan batin, manusia dan alam, terlihat dan tak terlihat. Raka menutup mata, membiarkan semua sensasi masuk. Aliran sungai, hembusan angin, cahaya senja, dan energi batin yang mengalir dari tanah dan air. Ia merasakan dirinya bukan lagi bagian terpisah dari dunia, tetapi menjadi satu kesatuan dengan alam, dengan desa, dengan kehidupan itu sendiri. Sebuah pemahaman mendalam menyelimuti hatinya. Persatuan lahir dan batin bukan hanya simbol, tetapi energi hidup yang bergerak dan menuntun setiap makhluk menuju harmoni. Ketika matahari benar-benar tenggelam, Sabdo Palon membuka matanya dan tersenyum. Raka, ini baru permulaan. Ritual ini bukan hanya momen simbolik, tetapi pembelajaran hidup. Kau akan menghadapi ujian dan tantangan yang lebih berat. Namun energi yang kau rasakan hari ini akan membimbingmu. Ingat, persatuan lahir dan batin adalah perjalanan tanpa akhir, tetapi setiap langkah membawa cahaya bagi yang mau mendengarkan. Raka menatap Sungai Laras, simbol persatuan yang kini mengalir lebih terang dalam hatinya. Ia tahu perjalanan ini masih panjang, namun dengan bimbingan Sabdo Palon dan kehadiran Dewi Laras yang menuntunnya memahami batin, ia siap menghadapi tantangan yang menunggu. Hari itu, di tepi Sungai Laras yang jernih dan bersinar, benih kesadaran akan persatuan alam lahir dan batin semakin matang, menjadi landasan bagi perjalanan spiritual yang akan membentuk masa depan desa dan hatinya sendiri. Beberapa minggu setelah ritual di Sungai Laras, Raka merasa semakin dekat dengan pemahaman energi lahir dan batin. Namun, Sabdo Palon memperingatkan, Raka, semakin dalam kau menyelami energi, semakin besar ujian yang akan kau hadapi. Alam tidak selalu ramah. Kadang ia menantang agar kau belajar kesabaran, keteguhan, dan kebijaksanaan. Keesokan harinya, Sabdo Palon membawa Raka ke bagian terdalam hutan Wisanggeni yang belum pernah ia jejaki sebelumnya. Pepohonan di sana menjulang tinggi, akar menonjol dari tanah, dan kabut tebal menutupi pandangan. Suara sungai terdengar jauh di kejauhan, namun di sekitarnya ada keheningan yang mencekam. Raka merasakan ketegangan yang berbeda dari sebelumnya, seperti hutan itu sendiri menguji hatinya. Tantangan kali ini bukan hanya fisik, kata Sabdo Palon. Kau akan dihadapkan pada energi batin yang tersembunyi, yang muncul sebagai bayangan ketakutanmu sendiri. Jangan lari, jangan melawan. Hadapi dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih. Mereka berjalan lebih dalam. Tiba-tiba kabut tebal menyelimuti jalan,
dan Raka merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Ia mulai melihat bayangan-bayangan bergerak di antara pepohonan, bentuk-bentuk samar yang mengingatkannya pada rasa takut, kegagalan, dan keraguan dalam dirinya sendiri. Jantungnya berdebar, napasnya tersengal, dan tubuhnya gemetar. Dewi Laras muncul dari kabut, menatap Raka dengan mata yang menenangkan. Raka, jangan lawan bayangan itu. Setiap ketakutan adalah bagian dari dirimu. Jika kau bisa menerima mereka, kau akan menemukan kekuatan yang sebenarnya. Energi lahir dan batin bukan hanya tentang melihat hal-hal yang indah, tetapi juga menghadapi kegelapan dalam diri sendiri. Raka menutup mata, menarik napas dalam-dalam, dan mencoba memusatkan diri. Ia membiarkan bayangan itu mendekat tanpa rasa takut. Perlahan, ia mulai merasakan energi batin yang mengalir dari hatinya. Hangat, kuat, dan stabil. Bayangan-bayangan itu tidak lagi menakutkan. Mereka hanyalah bagian dari dirinya yang menuntut pengakuan. Ia merasakan kedamaian yang luar biasa saat menyadari bahwa ketakutan dan keraguan hanyalah arus yang bisa diarahkan, bukan musuh yang harus dihindari. Sabdo Palon tersenyum, melihat perubahan dalam diri Raka. Kau mulai memahami, Raka. Ujian ini mengajarkanmu bahwa persatuan lahir dan batin bukan hanya dengan alam, tetapi juga dengan diri sendiri. Kau harus bisa menyeimbangkan energi positif dan negatif dalam batinmu agar tetap selaras dengan dunia luar. Raka membuka mata dan melihat hutan Wisanggeni dengan cara baru. Kabut yang menakutkan kini tampak seperti lapisan energi yang hidup. Setiap daun dan ranting mengandung pelajaran. Ia merasakan keterhubungan yang lebih dalam antara dirinya, hutan, sungai, burung, dan angin yang berhembus. Semua energi mengalir selaras, dan ia menjadi bagian dari kesatuan itu. Saat mereka kembali ke tepi sungai, Raka menyadari sesuatu yang lebih besar. Bahaya dan tantangan bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menguji kesiapan hati dan kesadaran batin. Setiap ketakutan yang ia hadapi dan terima, setiap keraguan yang ia sadari, menguatkan hubungannya dengan alam dan membawanya lebih dekat pada simbol persatuan lahir dan batin. Sabdo Palon menepuk bahunya. Raka, kau telah melangkah lebih jauh daripada kebanyakan orang. Tetapi perjalanan ini masih panjang. Masih ada pelajaran yang lebih dalam, dan tantangan yang akan menguji bukan hanya tubuh atau hati, tapi juga niat dan kesetiaanmu pada simbol persatuan. Ingat, setiap ujian adalah cermin. Kau akan melihat dirimu sendiri di dalamnya. Raka menatap sungai Laras yang tenang di kejauhan. Ia tahu ujian belum berakhir. Namun hatinya kini lebih kuat, batinnya lebih tenang. Hari itu, di tengah hutan Wisanggeni yang penuh kabut dan bayangan, Raka belajar bahwa persatuan sejati lahir dari keberanian menghadapi diri sendiri, menyatukan cahaya dan kegelapan dalam batin, dan tetap selaras dengan alam yang mengelilinginya. Hari itu, di tepi sungai Laras, langit menampakkan semburat jingga yang hangat, seakan menandai momen penting bagi Raka. Ia duduk bersila di bawah pohon beringin tua, di samping Dewi Laras dan Sabdo Palon, merasakan setiap detak jantungnya menyatu dengan aliran energi alam. Setelah berminggu-minggu belajar dan menghadapi ujian di hutan Wisanggeni, Raka menyadari bahwa perjalanan memahami simbol persatuan alam lahir dan batin mencapai puncaknya. Sabdo Palon menatapnya dengan mata yang tajam namun lembut. Raka, hari ini kau akan menyadari makna sejati persatuan lahir dan batin. Energi lahir memberimu bentuk dan kemampuan untuk bertindak, sedangkan batin memberimu arah dan kesadaran. Tanpa keduanya, manusia akan kehilangan keseimbangan. Kau telah belajar melihat alam lahir, merasakan energi batin, dan menghadapi bayangan ketakutanmu sendiri. Kini waktunya memahami hubungan yang lebih luas. Raka menutup mata, menarik napas dalam, dan membiarkan semua pengalaman selama ini mengalir dalam pikirannya. Ia mengingat setiap langkah di hutan, setiap aliran sungai, setiap daun yang tersentuh angin, dan setiap ujian batin yang membuatnya takut atau ragu. Semua itu tidak lagi tampak terpisah, melainkan membentuk satu kesatuan yang harmonis. Dewi Laras menempelkan tangannya di pundak Raka. Lihatlah energi yang mengalir di sekitarmu, bisiknya. Alam lahir dan batin bukan hanya milikmu, tapi milik semua makhluk.
Setiap pohon, air, angin, dan manusia adalah bagian dari persatuan ini. Kau tidak hanya menyatukan dirimu sendiri, tetapi juga menjadi jembatan antara manusia dan alam. Raka membuka mata dan melihat sungai yang berkilau diterpa sinar senja, pepohonan yang bergerak seirama angin, dan bayangan gunung yang membentang di kejauhan. Semua tampak hidup, bercerita, dan berinteraksi dalam harmoni yang sempurna. Ia merasakan energi yang mengalir dari tanah, ke pohon, ke air, ke angin, dan kembali ke dirinya sendiri. Sebuah arus yang menghubungkan seluruh kehidupan di desa Puser Bumi. Sabdo Palon menambahkan, persatuan lahir dan batin bukan tujuan yang selesai dicapai. Ia adalah perjalanan yang terus berlangsung. Energi lahir memberimu kemampuan untuk mempengaruhi dunia fisik, sedangkan batin memberimu kebijaksanaan untuk bertindak dengan benar. Keduanya harus selaras agar setiap langkahmu membawa manfaat dan tidak merusak keseimbangan. Raka menundukkan kepala, merasakan arus energi di tubuhnya dan menyadari hal yang lebih dalam. Selama ini ia belajar memahami alam bukan sekadar untuk dirinya, tetapi untuk desa, untuk semua makhluk yang tergantung pada keseimbangan itu. Ia merasakan tanggung jawab yang berat sekaligus damai, bahwa kehidupan tidak bisa dipisahkan dari hubungan harmonis antara lahir dan batin. Di tepi sungai Laras, Raka mengangkat tangan, seakan merangkul seluruh alam di hadapannya. Air, angin, tanah, pohon, dan bahkan gunung yang jauh terasa bersatu dengan dirinya. Ia tersenyum, memahami bahwa simbol persatuan bukan hanya ritual atau pelajaran, tetapi energi hidup yang mengalir dan membimbing setiap makhluk untuk selaras dengan diri sendiri dan lingkungannya. Sabdo Palon dan Dewi Laras menatapnya dengan bangga. Sekarang kau mengerti, Raka. Kau telah mencapai puncak pemahaman, namun perjalananmu masih panjang. Selalu rawat keseimbangan ini, ajarkan yang lain, dan biarkan simbol persatuan ini terus hidup di desa dan di hatimu. Raka duduk tenang, menatap sungai Laras yang berkilau di bawah sinar senja. Ia tahu perjalanan spiritual ini tidak akan pernah selesai, tetapi hari ini, di momen puncak kesadaran, ia merasakan harmoni yang sempurna, antara lahir dan batin, manusia dan alam, terlihat dan tak terlihat. Persatuan sejati telah tertanam dalam hatinya, siap membawa cahaya bagi desa dan kehidupan yang lebih selaras. Beberapa bulan setelah puncak pemahaman Raka, desa Puser Bumi berubah. Sawah-sawah kembali subur, sungai mengalir dengan tenang, dan pepohonan tumbuh rimbun, seakan menghidupkan energi baru yang menyatu dengan kehidupan manusia. Raka berjalan di tengah desa, menatap wajah-wajah warga yang kini lebih damai dan penuh rasa saling menghargai. Setiap tindakan warga terasa selaras dengan alam, dan setiap keputusan yang diambil selalu mempertimbangkan keseimbangan antara lahir dan batin. Sabdo Palon berdiri di tepi alun-alun desa, mengamati perubahan ini dengan mata yang penuh kepuasan. Raka, katanya, kau telah membuktikan bahwa memahami persatuan alam lahir dan batin bukan sekadar pengetahuan, tetapi cara hidup. Desa ini menjadi contoh bahwa manusia bisa hidup selaras dengan alam, dengan diri sendiri, dan dengan sesamanya. Namun ingat, simbol persatuan bukan milik satu orang, ia harus diteruskan ke generasi berikut. Raka mengangguk, menyadari tanggung jawab besar yang kini berada di pundaknya. Bersama Dewi Laras, ia mengajarkan warga desa bagaimana merasakan energi batin, menghargai alam lahir, dan menyelaraskan keduanya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak belajar menanam pohon sambil merasakan energi tanah, para petani mengamati tanda-tanda alam sebelum mengairi sawah, dan warga desa mulai merayakan ritual kecil di sungai Laras, sebagai pengingat bahwa kehidupan adalah keseimbangan. Pak Lurah Gading, yang sebelumnya skeptis, kini tersenyum melihat desa yang berubah. Ia mengakui bahwa kekuatan simbol persatuan dan pemahaman energi lahir batin memang nyata. Raka, katanya, kau telah mengajarkan kami bahwa keharmonisan bukan hanya tentang kerja fisik, tetapi juga hati dan kesadaran. Aku bangga padamu. Pada malam hari, di tepi sungai Laras yang berkilau diterpa cahaya bulan, Sabdo Palon berbicara kepada Raka dan Dewi Laras. Hari ini, kau telah menanam benih kesadaran. Namun perjalananmu tidak berhenti di sini. Setiap generasi akan menghadapi ujian baru,
dan simbol persatuan ini harus terus dijaga. Ingat, lahir dan batin adalah dua sisi dari satu kehidupan. Selalu rawat keduanya, dan desa ini akan tetap harmonis. Raka menatap air sungai yang tenang, merasakan aliran energi yang menghubungkan tanah, air, pohon, dan dirinya sendiri. Ia tersenyum, menyadari bahwa setiap langkahnya selama ini, menghadapi hutan, merasakan energi, belajar dari Dewi Laras, menghadapi skeptisisme Pak Lurah, adalah bagian dari perjalanan panjang menuju pemahaman sejati. Ia merasa damai, karena persatuan lahir dan batin kini hidup di dalam hatinya, desa, dan setiap makhluk di sekitarnya. Dewi Laras berdiri di sampingnya, menatap langit malam yang penuh bintang. Raka, simbol persatuan ini bukan sekadar ritual atau ajaran. Ia hidup dalam setiap tindakan, dalam setiap napas, dan dalam setiap hati yang mau mendengar. Kau dan desa ini telah menjadi contoh bahwa manusia bisa selaras dengan alam, lahir dan batin, dan itu adalah warisan yang abadi. Sabdo Palon tersenyum lembut. Tongkatnya menancap di tanah. Kini kau siap untuk meneruskan ajaran ini. Simbol persatuan alam lahir dan batin akan selalu ada, tidak hanya di sungai atau hutan, tetapi di setiap hati yang terbuka. Ingat, harmonisasi lahir dan batin adalah jalan hidup, dan setiap langkah membawa cahaya bagi dunia. Raka menunduk sejenak, merasakan energi desa, sungai, hutan, dan langit malam menyatu dalam dirinya. Ia tahu perjalanan ini tidak pernah berakhir. Setiap hari adalah pelajaran baru, setiap makhluk adalah guru, dan simbol persatuan adalah panduan yang tak tergantikan. Desa Puser Bumi kini bukan hanya tempat tinggal, tetapi manifestasi hidup dari keharmonisan antara manusia, alam lahir, dan batin. Di tengah keheningan malam, Sungai Laras berkilau seperti cermin energi yang mengalir, menandakan bahwa persatuan lahir dan batin bukan hanya cerita atau legenda, tetapi realitas yang hidup, menuntun setiap langkah Raka, desa, dan generasi yang akan datang menuju keseimbangan yang abadi.